Pemirsa Intens investigasi kasus dana donasi 1,5 miliar untuk pengobatan mata Agus Salim yang mengalami kebutaan karena disiram air keras oleh teman kerjanya memang menjadi polemik berkepanjangan dan mendapat banyak atensi dari berbagai pihak. Tak hanya banyaknya para praktisi hukum, selebgram hingga netizen, namun kalangan selebritis pun turut berkomentar, salah satunya Jordi Onsu, adik dari Ruben Onsu. Lantas, seperti apa komentar dari Jordi Onsu yang terlihat memantik respon panas dari kuasa hukum Agus, di mana Jordi yang blak-blakan ini memandikan Agus dengan garam rukiah? Seperti apa pula pesan menohok Farhad Abbas untuk Jordi Onsu bahwa sentilan-sentilan Jordi Onsu untuk Agus adalah salah sasaran. Lantaran uang donasi itu sudah tak berada di tangan Agus, namun di tangan Yayasan Novi, jadi tidak pantas Jordi membuli dan menyerang orang buta seperti Agus. Di sisi lain, seperti apa juga Denny Darko sebagai ahli tarot yang tampak memberikan pandangannya dan membela Agus dalam kasus donasi ini. Hingga Denny Darko pun memberikan alasan-alasannya mengapa dirinya membela Agus dan lebih pro ke Agus dibanding pro ke Novi. Dan bagaimana pula Farhad Abbas yang mengaku geram dengan beberapa praktisi hukum yang membela Novi, hingga Farhad pun tak mau berteman lagi dengan salah satu sahabatnya, yaitu Herwanto, yang terlihat bergabung dengan tim lawyer pembela Novi. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus donasi Agus hingga saat ini masih terus menjadi perhatian publik. Apalagi kasus ini mencuat setelah menyusul adanya dugaan penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk pengobatan, namun diketahui malah digunakan untuk kepentingan pribadi Agus. Ditambah pula adanya desas-desus jika memang terbukti terjadi penyalahgunaan, donatur berhak melaporkan dan menggugat kepada pihak terkait. Hingga pada akhirnya muncul pula sejumlah donatur yang mengajukan petisi untuk mengembalikan dana yang telah disalurkan. Atas hal itu pula, beberapa selebritis pun tampak tertarik ikut berkomentar. Seperti salah satunya adik Ruben Onsu, yaitu Jordi Onsu. Ya, dalam unggahannya di media sosial, Jordi Onsu terlihat sangat kesal dengan diri Agus terkait dana donasi. Dalam unggahan video tersebut, Jordi Onsu pun tampak menjawab pertanyaan dari seseorang yang saat itu sedang bersama Jordi, seperti apa yang akan dilakukan oleh Jordi jika dirinya menjadi sosok seperti Novi. Dengan wajah yang begitu kaget namun dibarengi dengan tawanya yang lepas, Jordi pun menjawab bahwa dirinya akan memandikan Agus dengan garam rukiah. Sontak, unggahan Jordi Onsu itu pun ramai menjadi sorotan hingga viral di media sosial di tengah memanasnya perseteruan antara Agus dengan Novi itu. Kalau lo jadi Novi, apa yang akan lo lakukan ke Agus? Gue mandiin garam rukiah, gue opio kali Gus. Istighfar Gus gitu. Atas sentilan Jordi Onsu yang tertuju kepada Agus itu, tentu saja hal itu sampai juga ke telinga Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus. Secara tegas, Farhad Abbas pun mengatakan agar Jordi Onsu untuk lebih berhati-hati dalam berkata-kata tentang Agus, karena kondisi Agus saat ini yang matanya nyaris akan mengalami kebutaan, seharusnya butuh dukungan bukan malah ditertawakan. Bahkan Farhad Abbas pun memberikan kecaman terhadap Jordi Onsu yang konon ingin memandikan Agus dengan garam rukiah karena menurut Farhad saat ini Agus justru menjadi orang pesakitan di mana banyak yang membuli terkait uang donasi
Padahal uang donasi itu kini sudah berada di tangan Yayasan Novi. Jadi, untuk apa Jordi menyerang orang buta? Tegas Farhad. Kalau dia punya pandang, dia melihat bagus ya. Urusan kita kan bukan menjelekkan yang bagusnya. Terus kita melaporkan yang nggak bagusnya. Gitu. Yang bagusnya kan tidak. Bukan kita melaporkan dia karena dia bagus. Tapi karena dia teror dan dia peras si Agus, makanya dilaporkan pasal pemerasan. Kalau yang lain kan dipuji. Bahkan Agus tuh pernah nyium-nyium kakinya. Udah dibikin kayak dewa, dewi. Menurut saya, mereka akan menyesal dan mereka akan buang-buang waktu melawan orang buta. Selebriti, pesannya, udah deh, pilih uang atau buta, itu aja. Kalau uang udah di yayasan, lu jangan lagi nyerang orang buta yang nggak ada uang, ya kan simple kok. Sebagai kuasa hukum Agus, Farhad Abbas pun ungkapkan bahwa saat ini yang harus dia lakukan adalah akan terus berjuang habis-habisan untuk Agus, walau dirinya dan Agus saat ini banyak dihujat oleh netizen dalam kasus donasi 1,5 miliar ini. Kalau buat Agus, saya udah berjuang. Tenang Gus, mata kita buat kamu. Kita yang lihat, kita yang dengar, telinga kita buat kamu, kita yang dengar, mulut kita yang bicara gitu. Buat Agus, kami pembela kaum lemah tetap berada di Agus. Agus tidak sendirian. Selain turut menanggapi komentar Jordi Onsu, RD Lau juga merupakan tim kuasa hukum dari Agus pun mengungkap tentang dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Novi, hingga berdalih memiliki bukti dugaan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh mantan pramugari yang kini aktif dalam kegiatan sosial itu. Apalagi melihat uang donasi milik Agus yang diambil kembali oleh Novi dan masuk ke rekening yayasan milik Novi yang dinilai tidak berdasarkan hukum yang baik. Hal itulah yang membuat RD Lau pun merasa perlu melaporkan Novi ke pihak berwajib karena adanya dugaan unsur paksaan dan tekanan yang membuat pihak Agus keberatan. Kalau menurut saya, pabrik figur itu harus menempatkan sesuatu pada tempat itu sehingga menimbulkan estetika yang mudah dipahami dan menjadi pembelajaran. Ini dia nggak tahu apa-apa. Ya kan, dia berkomentarnya apa tadi tuh? Coba. Ya kalau Tenopi yayasannya punya izin, mungkin dari dulu udah digerebek, udah dipermasalahkan. 2023 tahun kemarin dipermasalahkan sama Dinsos, diambillah semua itu orang-orang yang memang dalam terlantar yang menjadi tanggung jawab negara. Jadi pernyataan dia itu kalau menurut saya aksiomatisme, ngawur gitu loh. Ngawurnya gimana? Ya sekarang dia mau mengomentari tentang dugaan kami kan yayasan ini bermasalah. Yayasan itu nggak cukup izinnya bos, izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM seminggu jadi ya yayasannya kalau SK yayasan. Tapi implementasinya yayasan itu menjalankan 3 perintah dari undang-undang. Apa itu? Budaya, agama, dan sosial kan itu. Nah, Tenopi ini masuk di sosialnya. Koordinasi dong dengan Kemensos ya kan. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 ya kan. Jadi kalau lewat Dinsos ini uang yang masuk itu ada rekapnya, ada informasinya dapat berapa gimana. Itulah aturan yang benar. Tidak ada satupun yang mempersilahkan, yang memperbolehkan, yang mengizinkan seseorang menggalang dana personal. Itu nggak ada. Harus lewat badan hukum. Ini kan awalnya Nopi yang punya inisiatif, ya kan. Nopi yang ikut serta membantu, ya kan, menggalang dana dalam tanda kutip niatnya baik kan gitu. Nah sekarang muncul permasalahan seperti ini sehingga uang dari Mas Agus itu kembali ke Nopi dengan tidak berdasarkan hukum yang baik sebetulnya. Bahkan patut diduga sehingga kami merasa perlu untuk melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib karena ada unsur paksaan, ada unsur tekanan sehingga pihak Agus merasa keberatan. Saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus ya. Itu uang gak saya kemana-manain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya tidak pakai uangnya.
Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur itu aja. Karena pertanggungjawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Lalu seperti apa pula Denny Darko sebagai ahli tarot yang tampak memberikan pandangannya dan membela Agus dalam kasus donasi ini? Hingga Denny Darko pun memberikan alasan-alasannya mengapa dirinya membela Agus dan lebih pro ke Agus dibanding pro ke Novi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Pemirsa Intens Investigasi, masih dalam kesempatan yang sama saat ditemui oleh tim Intens Investigasi, Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus pun mengungkapkan bagaimana pengakuan Denny Sumargo saat memberikan penilaiannya terhadap Novi dalam kisruh dana donasi Agus sebesar 1,5 miliar itu. Lantas, seperti apa pengakuannya itu? Uang itu haknya Agus. Saya nanya sama belanja di Total Buah tadi, iya Pak ya, susah amat sih, uang udah dikasih mau diapain aja terserah. Itu dari yang kerja di Total Buah Buncit mengerti, iya Pak, katanya ngapain ditahan uangnya orang, dia mau beli kontrakan, beli apa urusannya dia kan. Tiba-tiba udah dipakai beli rumah, tiba-tiba kurang 1 juta, matanya rusak atau hancur atau mati, ya urusannya dia kan. Apalagi memang udah nggak ada obatnya gitu. Kalau kurang uangnya ditambahin lagi, bukan lagi donasi. Tapi kan orang semua udah tahu rekeningnya Agus. Siapa tahu ada orang yang dapat misalnya uang hari ini 100 juta, wah saya mau zakat buat Agus 2,5 juta ya. Silahkan masukkan Agus. Jangan lagi nanti besok orang nyumbang lewat Agus dibilang gara-gara Novi. Padahal orang menyumbang ini karena ada orang buta, bukan karena ada Novi. Paham? Coba ya, Novi suruh orang nyumbang Farhad Abbas, siapa yang mau nyumbang? Betul gak? Tapi karena ada orang buta, ada Denny Sumargo gitu. Jangan tak kabur kamu Novi, kamu bukan siapa-siapa gitu. Kamu adalah suatu produk yang dibentuk dengan bentuk konten, yang kamu pamerin, kamu tontonin, membuat simpati empati orang. Untuk apa itu? Apa bedanya itu dengan film-film? Nah, saya nggak menyinggung itu, tapi itu terjadi kok. Selain itu, publik figur lainnya yang juga merupakan seorang ahli tarot yaitu Denny Darko pun tampak memberikan pandangannya terhadap kasus donasi Agus ini, di mana mengaku lebih pro dan membela Agus yang tentunya dengan alasan yang ia miliki. Ya, secara belak-belakan Denny Darko memang mengaku sangat menghormati, kagum, dan memuji sosok Novi. Hingga ia pun mengaku salut atas apa yang dilakukan oleh Novi yang selalu menjadi orang baik, di mana sering menolong dan membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama para ODGJ. Namun, sebagai orang baik, menurut Denny Darko, bukan berarti semua yang dilakukan oleh Novi adalah selalu benar. Apalagi melihat Novi yang sering mengkontenkan Agus dan keluarganya saat sedang berinteraksi kepadanya dalam kasus donasi ini, hal itu dinilai Denny Darko justru menyudutkan pihak Agus, walaupun tidak disengaja. Apalagi mengenai Agus yang dinilai pantas atau tidak ketika menggunakan beberapa dana donasi yang ia dapat, dan pada akhirnya masalah itu pun dibesar-besarkan dan menjadi sorotan tajam publik. Denny Darko juga menyayangkan akan hal itu, karena Agus justru malah mendapatkan bullying atau penindasan dari para netizen. Melihat Denny Darko yang tampak membela Agus, lalu seperti apa respon dari Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus? Jadi Teh Novi ini yang mohon juga dikutip di sini bahwa saya sangat menghormati, kagum
sangat memuji dan juga saya salut atas apa yang dilakukannya. Dia orang yang baik, tapi bukan berarti kalau dia baik terus semua apa yang dilakukan ini selalu benar. Apa yang dilakukan Novi dengan mengupload konten saat berinteraksi dengan Agus yang Agus dan keluarga ya, yang terus kemudian di sini itu terkesan ya, atau orang ini melihatnya jadi seperti menyudutkan Agus walaupun tidak disengaja. Itu yang membuat semua hal ini jadi bergulir menjadi liar kemana-mana. Dan ya Agus di sini dan keluarga memang awam. Mungkin kalaupun ternyata mereka ini juga ada kaget menerima uang sebesar itu, sehingga saat mereka melakukan sesuatu yang mungkin pantas atau tidak, ini terus kemudian menjadi seperti disuntik oleh steroid. Jadi seakan-akan dibesar-besarkan, orang akhirnya membicarakan dan membuli dia. Nah sekarang beritanya sudah nggak berimbang, di mana Agus di sini dipersalahkan, dijadikan meme. Bahkan terakhir saya lihat itu Wendy Cagur ini memparodikan di salah satu tayangan. Kalau salah sorry ya Wen ya, tapi saya melihat itu dan ya mau gimana lagi, ini sudah jadi produk budaya yang saya kira, dan mohon maaf kalau ternyata saya harus katakan ini bullying atau penindasan. Sangat disayangkan. Ya saya memang terlihat lebih pro ke Agus, walaupun saya sendiri nggak pro kepada Agus dan nggak pro kepada Novi. Tapi karena serangannya ini quotes on quotes ya, itu seakan-akan itu lebih sering dari Novinya ke Agus. Dengan kemarin pun juga mengadakan konferensi pers yang akhirnya malah semakin kalau menurut saya memojokkan Agus gitu. Yang padahal yang dibicarakan ini adalah sesuatu yang kalau saya kira seharusnya dibahas itu secara senyap atau di balik layar. Dan Novi ini dengan semua kebaikannya jangan terus kemudian karena hal ini ya akhirnya jadi mencederai dan menjadikan orang lain jadi korban. Apakah Agusnya ini cukup suci untuk dibela? Ya enggak juga gitu. Tapi terus kemudian dipersalahkan karena tuh lihat tuh ngondek tuh. Joget TikToknya seperti itu. Terus kemudian dia ternyata problematik di tempat kerja dan itu kan nggak ada hubungannya sama kasus ini. Dan lagi pula sekarang bayangkan orang dengan penghasilan yang ya kita perkirakan lah ya penghasilannya berapa, kontrak juga masih di tempatnya Wawa itu, terus kemudian di rekeningnya ada uang 1,4 miliar. Kebayang nggak? Itu nggak kayak itu campur aduk antara senang, takut, was-was, tapi yang pasti saya rasakan adalah ketakutan uangnya akan diambil orang. Dan itu wajar. Dan saat tiba-tiba semua orang berdonasi, dan kalau donasi itu kan di komennya channelnya kontennya Denny Sumargo kan akan terlihat tuh donasinya berapa. Lah orang-orang yang kenal sama Agus apa enggak? Gus pinjam 100 apa enggak begitu? Dia kan, dan terbukti besoknya langsung ditagih utang kan sama orang-orang yang lain. Tapi yang dilakukannya itu salah. Salah. Aku udah pelajari sosok Denny Darko dan Zabela itu saya tahu dia orang pintar sama mereka. Yang lu bayar bela yayasan, nggak mau dia bela orangnya. Ini Agus nggak ada uang, buta dihajar, dibela sama dia. Kalau Farhad mengaku pembela kaum lemah, bagi saya mereka lebih hebat dan lebih membela dibanding saya. Jadi saya udah merasa luar biasa membela kaum lemah, tapi bagi saya memandang mereka lebih hebat dalam membela Agus dibanding saya. Ya, karena udah tahu gue dibully habis-habisan, tapi mereka membela juga gitu. Itu jarang dapat manusia-manusia. Itu adalah pembela setengah dewa, kalau kita pembela biasa. Hanya pembela kaum lemah gitu. Dia pembela kaum lemah lagi di atas kita nih. Lalu seperti apa pula Farhad Abbas yang mengaku geram dengan beberapa praktisi hukum yang membela Novi? Hingga Farhad pun tak mau berteman lagi dengan salah satu sahabatnya, yaitu Herwanto, yang terlihat bergabung dengan tim lawyer pembela Novi. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di
Di sisi lain, kisru dana donasi 1,5 miliar untuk pengobatan Agus Salim korban penyiraman air keras memang akhirnya melebar kemana-mana. Bahkan di tengah polemik ini muncul pula perseteruan antara dua sahabat sesama lawyer, yaitu Farhad Abbas dan Herwanto. Ya, perseteruan itu terjadi usai Pratiwi Novianti menggelar preskon pada Senin kemarin, di mana Farhad yang mengetahui jika sahabatnya sesama lawyer, yaitu Herwanto itu, masuk dalam tim advokat pembela Novi. Untuk itu, Farhad yang mengaku gregetan itu pun secara tegas mengutarakan bahwa dirinya tidak ingin lagi berteman dengan Herwanto dan juga lawyer-lawyer lainnya yang ia kenal lantaran Farhad merasa mereka telah berlawanan dengan dirinya. Herwanto sendiri yang dijumpai tim intens investigasi pada Selasa kemarin justru memberikan tanggapan yang mengejutkan jika dirinya tidak peduli dengan ungkapan Farhad Abbas yang tak mau berteman lagi dengan dirinya. Adalah para pendukung yang memberikan semangat moral, semangat agar supaya Novi itu tetap tegar, teguh, menjalankan misi kemanusiaan, jangan pantang mundur. Saya ini greget banget nih sama lawan-lawan saya saat ini. Saya menantang dan saya minta seluruh pengacara-pengacara pintar Indonesia, silakan kalau kalian berani gabung lawan kami di grup yayasan, gabunglah dengan lawyer-lawyer itu. Saya siap menghadapi kalian. Ya membela, bela aja kliennya. Tapi ini sudah mengejek semua gitu, malah menggiring ke antar personal lawyer gitu. Yang anehnya lawyer dengan lawyer menghajar lawyer gitu. Kalau saya pengacara-pengacara saya kenal itu, saya nggak mau lagi berteman dengan mereka. Mana ada pengacara yang berteman dengan saya tiba-tiba menghajar saya temanin, nggak ada. Saya nggak mau. Saya tahu pernah kamu dulu menyerang saya, KO juga kan. Orang-orang kayak kalian tuh akan dijauhin orang. Yang kalian hadapi ini adalah orang buta. Gitu. Malu saya. Kalau lawyer baik-baik mah, menghadapi orang buta mah, nggak usah pakai pengacara juga, tetap aja dia buta kan. Ya kalau saya begini ya, kemarin pada saat saya bersama dengan Novi, saya masih menyebut dia sebagai sahabat. Ya. Saya mengatakan dia sebagai sahabat. Nah, ketika setelah sebelum preskon pun dia sempat WA saya, ya. Kita sempat WA-WAan, walaupun kalimat dia menurut saya ya kurang bersahabat, tapi saya tetap mengatakan dia sebagai sahabat. Tapi dengan dia bikin status, ya, dengan dia mengucapkan bahwa yang bela Novi itu tidak lagi menjadi teman dan sebagainya. Kalau saya begini, ya, kalau saya ya teman yang mau berteman sama saya, alhamdulillah. Nggak mau berteman sama saya, gua nggak rugi, ya. Emang gua pikirin, ya. Emang dia siapa lu, ya. Berteman sama gua juga untung gua apa? Nah, jadi kalau seandainya ada sahabat saya, ya, menurut saya yang pantas saya hormati, yang pantas saya hargai, saya akan hormati dan hargai. Ya, berteman sama saya juga nggak penting, ya. Emangnya lu ngasih apa ke gua? Nggak ada urusan sama gua. Mau berteman oke, nggak berteman silakan. Sekarang kalau memang Farhad menyadari bahwa ini orang buta, ngapain tuh tenteng ke polisi? Ngapain orang buta diajak masuk, ya, di arena hukum? Nah sebenarnya yang harusnya menyadarkan diri itu kita atau dia? Masa orang seperti saya nggak tega loh kalau saya membawa klien saya ya, tidak bisa melihat, ya, bawa teteng ke Polda buat laporan. Kalau saya nggak tega saya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.